sudah sama Cika, Cikanya telat datang karena tadi lagi ke pasar. Ya. Ke pasar ngapain? Tanya, yang ke pasar adalah? Berarti aku tenyum dong. Gitu. Halo Mbak. Halo. Iya Mbak, aku lihat ya tadi di Instagramnya Hitam Putih @officialhitamputih T7. Di situ diposting foto Mbak di atas perahu sama hewan. Ya, harimau. Ya harimau. Itu beneran? Beneran udah kita bahas, kamu belum datang tadi. Oh udah dibahas ya? Udah. Nah yang upload siapa? Harimaunya. Masa harimau mainan itu handphone? Udah dibahas ya? Justru pertanyaannya adalah kok berani gitu. Itu harimau dalam keadaan dibius berarti? Iya, harimau itu sebenarnya harimau korban konflik. Jadi kalau di Sumatera itu biasa kejadian konflik antara harimau dengan manusia. Nah ini menarik nih ya. Jadi harimau itu adalah korban konflik. Ini saya sempat baca juga. Bahkan dulu ada, bukan hanya harimau, ada gajah juga yang jadi korban konflik ini. Korban konflik ini artinya apa coba ya? Korban konflik ini kalau nggak salah artinya bahwa si harimau ini sudah tidak bisa di lingkungannya. Contohnya kalau misalnya, kalau saya salah tolong diralat ya. Misalnya penebangan hutan gitu ya. Penebangan hutan sampai hutan yang ditinggali harimau itu habis gitu. Ya mau nggak mau harimaunya lari ke rumah penduduk. Karena dia diusir dari lingkungan tersebut gitu, atau makanannya tidak ada. Nah saya nggak tahu kalau ini korban konfliknya apa yang terjadi. Kalau di Sumatera sebagian besar karena kerusakan habitat ya, habitatnya semakin menyempit. Berarti benar kan? Itu faktor paling besar. Hutan-hutan ditebang. Ya. Ada juga beberapa faktor, misalnya faktor umur, ada juga faktor penyakit, ada juga karena faktor misalnya anaknya diambil kemudian harimau akhirnya berkonflik dengan manusia karena marah gitu. Kalau yang ini karena usianya sudah tua sehingga tersingkir dan muncul pejantan dominan baru, dia tersingkir dan kebetulan harimau ini sudah ada korban manusia ya yang diterkam dan dimangsa. Jadi kita memang kalau sudah ada korban dimangsa memang harus dievakuasi, harus diambil dari situ dan kita pindahkan karena untuk memberi kenyamanan pada masyarakat juga. Jadi sudah ada korban manusia yang diterkam oleh harimau tersebut. Jadi harus dipindahkan. Dan yang pindahkan Anda? Iya. Nah yang ngambil harimaunya? Tim. Kami tim ya. Lalu Anda gimana? Kami pasang perangkap kalau untuk memindahkan harimau karena harimau ini kan berkeliaran. Betul. Berkeliaran dan kalau harimau berkeliaran kan kadang harimau sensitif dengan orang, dengan manusia. Jadi susah kita mengetahui keberadaan di mana. Biasanya kita hanya tahu jejak-jejaknya, terus ada korban manusia di sana. Jadi kita pasang perangkap di sana dan nggak lama, hanya butuh beberapa menit saja sudah masuk. Karena memang harimau di sana. Kemudian kita evakuasi, kita pindahkan. Kebetulan di waktu penyeberangan ke sungai itu kita pindahkan ke kawasan konservasi di TWA Seblat Bengkulu Utara. Oke, ini yang membius siapa? Saya. Anda yang membius? Ya. Anda membius lalu dipindahkan ke kapal naik dengan Anda? Iya. Kalau misalnya itu harimau, kan kita nggak pernah tahu ya, walaupun dibius, kalau itu harimau tiba-tiba efek biusnya hilang gimana? karena sudah terbiasa membius harimau liar ya, jadi kami biasanya kalau harimau dibius tidak hanya dibius dipindahkan, tapi kita juga monitoring fisiologinya, nafasnya, jantungnya, ya temperaturnya juga, apakah kondisinya kritis apa tidak. Terus nanti dari situ juga kita akan tahu tanda-tanda dia akan bangun. Jadi kalau saya sih ya, bagi saya tidak masalah sih menyeberangkan harimau itu. Karena sudah Cuman terbiasa. yang unik waktu itu karena harimau ini kan ada sejarah menerkam orang, jadi tidak ada orang satu perahu dengan saya. Jadi mereka menyeberang duluan sehingga saya bawa harimau. Tapi begitu harimau kedua, kan kami satu hari menyeberangkan 2 harimau. Harimau kedua baru orang mau satu perahu dengan saya karena harimau yang kedua adalah korban jerat pemburu, bukan korban konflik. Oh, Jadi harimau pertama karena sudah pernah mangsa orang, nggak ada yang mau satu perahu? Nggak ada. Cuman Anda doang? Ya, karena kalau saya memang harus satu dekat dengan harimau kalau selama terbius, karena kita harus tahu kondisi. Betul. Dari tim Anda nggak ada yang mau seperahu? Waktu itu tim sudah nyebrang duluan. Anda sendirian ditinggal sama harimau? Sama yang menggerakkan perahu. Ya. Oh. Mbak pernah nggak ngebius terus tiba-tiba bangun? Kalau tiba-tiba bangun sih tidak, tapi kadang kalau kita lagi penyelamatan harimau yang kejerat,
dan kita harus melepas jeratnya, harus membiuskan dulu. Kadang harimau itu kan tidak kelihatan langsung, hanya kelihatan lorengnya saja di dalam semak-semak. Jadi kita membius, kadang kita susah untuk melihat apakah obat bius sudah masuk semuanya apa belum. Jadi pernah juga waktu saya dekati harimau masih bangun. Jadi masih kepalanya masih naik. Saya lihat, saya cek obat biusnya ternyata baru masuk separuh. Jadi langsung saya suntikkan lagi biar tidur. Kaget gitu. nggak Mbak? Ya ampun ya mau diterkam deh gitu sempet. Enggak sih, Bi. Karena mungkin untuk pertama ya agak waspada ya. Tapi karena sudah terbiasa, biasanya tahu selahnya di mana. Pernah kegigit harimau nggak? Apa Mbak yang gigit harimau? Nggak pernah. Yang mana ya? Nggak pernah sih. Aduh, deg-degan Iya. nggak sih itu? Iya, tiba-tiba tapi memang ini harus hati-hati sih, harus hati-hati sekali. Mungkin kalau sudah kebius lebih aman gitu, karena tadi kan kata dokternya juga dimonitor ya. Jadi orang pun dibius tuh dimonitor gitu, dari denyut jantung, napasnya, pola pergerakannya. Jadi akan ketahuan. Ketika mau bangun itu ketahuan pasti gitu. Gimana? Mau bangun? Jantungnya berubah, denyut jantung berubah. Kan pasti dikontrol kan? Iya, dikontrol. Tapi kan Nafasnya Harus, apa harus. juga kan? Harus selalu. Iya. Bahkan ada monitornya harusnya. Ada Ya, monitornya. kami kalau di hutan nggak mungkin, jadi kita manual saja berarti. ya. Pakai stetoskop kayak gitu-gitu biusnya aja. berapa lama? Tiap individu beda. Kalau ini kebetulan waktu nyebrangkan ini harimaunya cepat bangun. Jadi begitu selesai diseberangkan, kita taruh ke hutan. Waktu itu masih dalam kandang, saya belum keluar dia sudah bangun. Jadi cepat, kalau ini cepat. Biasanya sih lebih lama dari itu ya, bisa sampai 1 jam lebih. Berarti kalau di hutan itu pakai bius tembak dong? Saya selama ini pakai blowpipe, jadi pakai sumpit bius. Oke. Selama ini setiap pelepasan harimau yang terjerat saya pakai blowpipe karena tidak ada suaranya dan lebih mengurangi stres pada harimau. Oke, blowpipe tuh kayak Ya, apa paling namanya? jarak dekat ya, nggak sampai iya. mungkin 5 meter Saya atau tidak soalnya sampai. pernah mengalami melihat sendiri di mata kepala saya sendiri ada harimau sakit pada saat itu di rumah teman saya. Jadi teman saya tuh melihara harimau dulu. Dan harimau ini harus dibawa ke dokter, tapi dokternya tidak bawa tembakan, Iya. atau dia bawa blowpipe juga itu. Terus karena menurut dokternya nggak apa-apa, dokternya tuh masuk ke kandang. Begitu masuk ke kandang, digaruk sama harimau ini. Jadi harimaunya ke rumah sakit, dokternya ke rumah sakit juga berdua. Tapi ini beneran, ceritanya ini beneran gitu. Makanya saya tanya, cara biusnya bagaimana? Ternyata pakai blowpipe ya, supaya tidak terlalu dekat dengan... Iya, kalau harimau liar lebih sulit karena harimau liar kan tidak pernah melihat manusia. betul. Jadi Jadi tidak setiap terbiasa kita oleh datang dia manusia. langsung merekam. Biasanya seperti itu. Kalau Iya. harimau jinak kan yang dikandangkan dia lihat orang Lingkungannya tidak beda. aneh ya lingkungannya. Kalau harimau liar tidak bisa lihat pergerakan sedikit dia langsung merekam. Iya. Biasanya seperti itu. Banyak pakai kostum trio macan. Jadi Mungkin datang ya. gitu kali. Makin digigit. Oh, teman saya. Makanan kalau yang kayak begitu. Ya tapi intinya begitu. Jadi kalau itu saya rasa hewan apapun gitu. Kalau harimau, anjing dan sebagainya, kalau liar itu nggak pernah lihat manusia. Tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak pernah melihat manusia, lihat manusia akan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Jadi sama kayak manusia juga, tergantung dari lingkungannya. Kalau nggak pernah lihat sesuatu ya merasa sebagai Iya. sebuah ancaman. Oke, terus Anda jadi dokter hewan, kepikiran gitu bahwa satu saat Anda akan ke hutan-hutan bawa macan gitu, bukan ngurusin, biasanya kan dokter hewan di tempat praktek paling suntik anjing. Iya. Dari awal memang keinginan saya kerja untuk konservasi satwa liar. Tapi pada awalnya sih 2 tahun pertama setelah lulus saya langsung di Animal Rescue Center yang ada di Jawa Timur. Tapi memang keinginan saya untuk kerja di hutan, bukan di hewan yang dikandangkan. Saya lebih suka, mungkin lebih menantang dan saya lebih suka itu. Dan kebetulan kalau di Sumatera ternyata hewan-hewan yang ada di hutan tuh membutuhkan banyak pertolongan dan belum banyak dokter hewan yang bekerja di sana. Dan kebetulan saya lihat di sana kondisinya waktu itu ya memprihatinkan, tidak ada dokter hewan. Jadi saya putuskan untuk kerja di... Tapi memang Anda suka gitu, maksudnya ngurusin hewan-hewan liar ini suka? Dari awal memang saya tertariknya ke Memang satwa tertarik, liar, ya.
Sampai kalungnya pun hewan liar itu ya. Mana? Itu lihat Itu apa sih? Tuh. Harimau. Harimau. Makanya saya dari tadi lihat ini sampai kalungnya aja harimau gitu. Lihat Jadi Bapak kayaknya lihat memang kalung kan, bukan yang lain lihat kan? kalung, Oh, iya. lihat kalung kan kalau kita menilai, loh ini benar, itu namanya fisiologi gitu. Kita menilai sesuatu itu dari atas sampai bawah. Kebiasaan seseorang itu bisa dinilai dari sana loh. Orang kidal itu kacamata kirinya lebih tinggi dibandingkan orang tidak kidal. Kenapa? Karena orang kidal membuka kacamatanya pakai tangan kiri. Jadi kalau kacamatanya lebih naik di kiri, orangnya kidal. Belajar makanya. Aku diomelin. Terus Mbak pernah binatang apa sih yang paling susah dirawat gitu, disembuhin atau? Lebih susah rawat orang kayaknya ya. Yang paling susah gitu. Apa ya? Saya tuh hampir semua satwa liar pernah saya ngerawat. Kalau buaya pernah nggak? Pernah juga. Oh banyak di sini loh. tapi justru ini menarik pertanyaannya karena mungkin Anda juga setuju gitu. Menurut kalau kita baca lagi ilmu psikologi ya, saya lupa teorinya siapa, Erikson kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya jenis hewan yang bisa melakukan kejahatan atau melakukan suatu tindakan yang tidak disukai tanpa sebuah tujuan. Jadi pembunuhan massal, terorisme itu hanya dilakukan oleh manusia. Nggak ada hewan ngumpulin teman-teman yang melakukan teror tuh nggak ada. Hewan itu melakukan sesuatu karena refleks. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu lebih dari hewan, Anda lebih hina dibandingkan hewan. Karena manusia itu sebenarnya malah lebih tidak tertebak loh sebenarnya. Kalau hewan jelas tertebak perilakunya kan. Manusia tidak tertebak. Hewan, kalau binatang buas apapun ya, termasuk harimau itu, dia menyerang orang biasanya karena ada alasan tertentu. Jadi, dan dia makan juga seperlunya, jadi tidak rakus ya, kalau sudah cukup ya sudah. Dan menyerang orang juga ada alasan tertentu, kalau tidak ada alasan juga tidak. Ada reason. Lebih memilih, biasanya hewan lebih memilih menghindari untuk berkonflik dengan manusia daripada dia berkonflik. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Iya. Terpaksa, dia dalam rangka dia untuk menyelamatkan diri. Berarti kan? Betul. Betul, itu ada teorinya sebenarnya. Kecuali tikus, kalau tikus itu dalam keadaan terpaksa dia malah diam di pojokan ya. Iya. Harimau juga, Harimau dia juga lebih memilih menghindar. Lebih memilih menghindar ya? Menghindar. Oke, kalau manusia enggak ya, nyerang balik nggak tahu tujuannya apa pokoknya. Oke, kita ada live tweet tentang bagaimana menurut kalian tentang perilaku hewan di Indonesia. Karena kita tahu bahwa banyak sekali hewan di Indonesia yang ditelantarkan ya di jalanan dan sebagainya. Ada yang anjing ditangkepin dibuat dimakan dan sebagainya, seperti apa dengan hashtag HP sayang binatang. HP sayang binatang. Oke. Nah, di Indonesia itu menarik sekali karena banyak sekali hewan-hewan yang ditelantarkan. Seperti tadi saya cerita bahwa ada orang yang pergi pindah rumah, hewannya dibiarkan di rumah, nggak dibawa. Sampai akhirnya hewannya meninggal. Terus ada orang yang piara hewan gitu ya, tapi nggak mau ngurus. Itu banyak banget, itu sangat amat banyak. Ngakunya sayang sama anjing, beli anjing diurus nggak sampai kutuan semua gitu. Mungkin keluarga dia dari dulu kutuan, jadi biasa kalau punya anjing kutuan. Bahkan yang lebih menarik lagi sampai ada perlindungan hewan di Indonesia, tapi dilakukan oleh warga negara luar, bukan kita, ini warga negara luar. Kita lihat dulu, ini ada JAAN atau singkatan dari Jakarta Animal Aid Network. Silakan. Banyak hewan di Indonesia yang hidup dalam kondisi tidak terawat, ditelantarkan, diikat, dikurung, bahkan disiksa. Inilah yang membuat hati Karin, Femke, dan Natalie tergerak untuk membantu. Di tahun 2008, ketiga wanita yang tidak terlahir dari tanah Indonesia ini membuat gerakan untuk membantu hewan-hewan dalam kondisi mengenaskan melalui Jakarta Animal Aid Network. Penyelamatan tidak hanya diperuntukkan bagi hewan peliharaan, namun juga untuk hewan liar yang dilindungi. Oke, kita undang saja kalau gitu. This is Karin, Femke, Natalie, and the doggies. And you are? Karin. Hi Karin, how are you? Hello. Femke and Natalie for sure. Hi, nice to meet you. Hi, how are you? Chika, nice to meet you. You are
very beautiful. Oke, you look same with me ya. Maaf, ada pitbull sama. Ada pitbull. Hello pitbull, what the dog name? Toby. Paling Toby. 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 Toby, saya Bundar, ya, right? No? Itu sit please. Oke, sit down please. Sorry, I'm joking always ya. Oke, that's good. Hello pitbull, lucu banget. Hai. Makan banget. Sit. Mas Dedi, anjing. Pitbull. Iya, kenapa? Iya lucu. Pitbull tuh kalau gigit orang nggak lepas loh. Oh ya. Cengkraman giginya tuh 500 kilo. Tapi manja banget. Dan dia biasanya disebut dengan one man dog. Jadi dia nurut pada satu orang. Tapi kalau saya lihat, ini kayaknya bukan pitbull. Ini Steffi. This is not pitbull, right? It's a Steffi. Jadi itu satu keluarga dengan pitbull. Satu keluarga dengan Dengan pitbull. pitbull. Nah, tapi kalau But you can pengalaman, consider it as a pitbull? iya. Tapi kalau maaf, tapi kalau menurut saya ya, kalau pitbull itu justru itu baik banget sama semua manusia. Jadi ramah sekali. Selama ini kita rescue pitbull nggak pernah punya masalah antara anjingnya dan manusianya. Mungkin sama hewan lain dia kadang-kadang sedikit cenderung agresif ya kalau belum disosialisasi. Tapi kalau sama manusia baik banget. Dan ini tuh badut, benar-benar badut ini. Bercanda terus ini. Sama semua orang. Jadi apa nama rasnya? Steffi, Staffordshire. Oke, saya baru pernah dengar itu. Jadi dia satu ras dengan pitbull. Iya, cuman dia agak lebih pendek sama sedikit lebih muscly, macho gitu. Iya. Kalau pitbull lebih tinggi. Kalau pitbull lebih tinggi. Tapi benar ya, maksudnya daya cengkram dia luar biasa banget kan? Iya, iya, itu benar. Karena kalau ngelatih pitbull itu bisa Anda taruh ban ya di atas itu. Terus pitbullnya gigit ban tersebut, udah nggak lepas aja terus berapa jam itu pitbull gantung di ban. Masa sih? Iya. Jadi cobain, coba gigit ke sini. Dibanding harimau Kamu gimana gigit ya? pas di leher mau nggak saya suruh? Harimau nggak lepas juga. Iya nggak lepas juga. Kenapa? Harimau nggak lepas juga. Iya. Mau langsung mati. Iya makanya, betul. But this is okay, so this Toby namanya. Toby. Ya. So you take it as a play dog? Jadi gini, sebenarnya kan ya semua anjing yang kita punya kan anjing rescue dan ini anjing biasanya yang kita adopsi sendiri itu anjing yang tidak laku, yang kita susah mencarikan adopter misalnya karena cacat atau kadang-kadang karena behavioral problems. Nah kalau ini tuh awalnya waktu kita rescue dia sedikit cenderung agresif ya, jadi harus banyak latihan segala macam. Karena udah terlalu lama sama saya ya, saya jadi jatuh cinta juga. Oke. Gitu, jadi udah nggak bisa lepas lagi. Orang lain bisa manggil juga. Oh bisa. Toby, dia- Toby, come, Toby. Oh iya. Come. Kalau pegang bola nih. Sorry ya. Toby. Tahu aja lo pengen cantik Toby. Toby, sini bolanya. Disuruh salam bisa, Oh ya? sit bisa. Toby sit, Toby sit, shake hand, shake hand, shake hand, shake hand, shake hand. Sekarang lihat bola. Toby shake hand. Oh, dia lihat bola. Dia lagi lihat bolanya. Dibanding shake hand, mending makan bola. Shake hand, sit, Toby sit. Saya yang duduk, dia diam aja. Oke, baiklah, kita lanjut lagi kalau gitu. Saya satu ini jangan mana-mana tetap di Hitam Putih.